Oke, dari gue mau ngebahas meme yang rada aneh ya trennya ya. Jadi sekarang nih gambar-gambar jimat lagi dijadiin meme sama orang di post-postin. Mungkin buat sebagian orang kagak tahu ya, tapi ini sekarang udah jadi tren gitu loh, gambar-gambar jimat dikasih tulisan-tulisan, dan tulisannya itu juga kalau gue lihat kocak-kocak, ya udah di post-postin jadi meme. Dan dari mana asalnya ini meme? Jadi meme itu asalnya dari Facebook ya. Jadi ada orang tuh yang posting ya satu gambar tuh kayak pocong lagi tidur, terus ada gambar kalajengking. Nah, habis itu ditambahin tulisan, bising bodoh, aku natido. Sebenarnya juga aslinya juga bukannya ini gambar ya. Ya aslinya tuh ya ada gambar Fuad lah, lagi tidur. Cuman itunya kelihatan. Habis itu ada Syak Onil. Sebenarnya itu meme udah lama, meme-meme kayak begini. Ya yang paling baru juga ada yang ZZZ tuh, yang lagi tidur ceweknya, ditambahin tulisan-tulisan begini. Nah, cuman karena ada begini, akhirnya ngangkat lagi. Orang kan juga jadi nanya ya, bising bodoh aku natido apa? Padahal artinya juga udah banyak yang posting yang lama gitu. Berisik, goblok, gue mau tidur, gitu doang. Nah, ini akhirnya jadi rame gara-gara masuk ke anak-anak Orpos. Anak-anak Orpos tuh pada postingin lagi variasi-variasi meme-nya tuh, yang gambar-gambar jimat-jimat yang lain, ditambahin tulisan-tulisan. Gue juga kemarin akhirnya jadi kegatelan, gue ikut-ikutan juga ngebikin tuh satu biji. Nah, cuman nih ini meme tuh sekarang jadi kayak kontra gitu loh. Banyak kontra-kontra orang ya macam-macam tuh ngomong katanya ini gak boleh. Ya salah satu dia bilang katanya, wah ini salah satu penistaan katanya karena ini ada tulisan-tulisan Quran tuh ada di dalam ini jimat. Padahal mah bukan. Jadi begini loh, bahasa tuh di dunia tuh yang paling tua ada tiga. Ada bahasa Arab, terus ada bahasa Sanskrit atau alias bahasa Sanskerta, terus ada juga bahasa Latin. Dan zaman dulu tuh kok ya kita tahu lah banyak tuh bentuknya tuh magic begitu. Ya mereka pakai tulisan-tulisan kayak begini. Misalnya bahasa Arab tuh dipakai buat jimat-jimat, terus ada bentuk-bentuknya. Kalau bahasa Latin tuh ada sigil-sigil tuh bentuk-bentuknya juga ada yang gambar picture-picture juga, ada yang simbol-simbol juga. Nah, kalau bahasa Sanskerta itu yang dipakai di orang tuh di badan ditato-tato, ya katanya bisa buat hoki lah, ada yang bisa buat kebal lah. Jadi nggak serta merta lu kalau lihat yang begini-begini langsung katanya, oh ini kan dari Al-Quran atau bahasa Latin, oh ini mah dari Alkitab atau bahasa Sanskerta, oh ini dari Tripitaka. Enggak, itu nggak serta merta kayak begitu. Jadi jangan langsung main dijudge saja gitu. Oh ini langsung nih, ini nggak bener gitu. Ya kalau dibilang kagak bener ya jimat mah kagak ada yang bener. Dan kontraknya juga gak cuman itu. Banyak yang bilang katanya kalau lu posting-posting gini ntar katanya ngundang jin sihir. Ya sebenarnya enggak sih, karena gue emang ada pengalaman juga tentang beginian. Itu dia ada baca-bacaannya. Cuma aneh sih, gue pengalaman gue sama jimat itu selalu lucu-lucu. Jadi gue pernah diajak sama temen gue, ya teman warnet gue gitu, buat datengin aki-aki kayak dukun lah ya. Terus dia ada duit 100.000 gitu, digambar-gambar kayak begini, pakai tulisan-tulisan Arab, terus dibaca-bacain. Ya dibilang katanya itu buat nambah rezeki. Ya gue zaman dulu dikasih duit 100.000, gue mikirnya bukannya gue simpen tuh ntar bisa berlipat ganda. Ya gue pakai buat gue belanjain. Gue mikir mah logis-logis aja. Ya buat si aki-aki juga itu menurut gue rezeki lah. Duitnya 100.000 buat dia gambar-gambar, habis itu dia dapat mungkin 500.000 apa 700.000. Ya sedangkan kita mesti kerja juga gitu cari nafkah, ya sama juga bohong kan. Ya kecuali itu duit bisa beranak sendiri. Terus ada lagi temen gue bela-belain ke Thailand gitu buat tato-tato katanya biar supaya nambah rezeki. Itu pulang-pulang badannya ledes, dia periksa ke dokter kulit kelamin, taunya dia kena herpes anjing. Akhirnya teman-teman gue sampai sekarang tuh itu masih sering ceng-cengin dia tuh, ngejokes-jokesin katanya kena herpes gara-gara tato buat hoki, boro-boro dapat hoki dapat suei ya. Terus kalau dari segi konteks, ya sebenarnya konteksnya ini meme absurd, meme jadi gambar-gambar, picture-picture itu ditambahin tulisan-tulisan dijadiin meme. Dan ini kalau menurut gue ini salah satu meme tuh yang paling bagus dan favorit juga buat gue. Karena lu gak bakalan bisa tahu gitu loh gambar apa lagi yang bakalan jadi meme. Dan kadang tuh gambar-gambarnya ya di luar nalar, gak masuk akal dan gak disangka-sangka. Menurut gue jadi itu salah satu poin yang menarik ya buat absurd meme tuh. Orang sampai sekarang tuh pasti pada nggak bikinin karena seru gitu loh kalau gue lihat-lihat. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.